Halo, selamat malam. Saya Yohanes Seminal Bisu dari tingkat 1 Prodi TTAK mau mengisi renungan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Di sini mengisahkan tentang bagaimana Bunda Maria menerima diri sebagai Bunda Kristus. Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Melalui Bunda Marialah semua keluh kesah yang dirasakan oleh setiap pribadi manusia pasti akan menghasilkan buah yang baik. Apa yang dimaksud dengan menghasilkan buah yang baik? Yang dimaksud dengan menghasilkan buah yang baik adalah setiap pribadi manusia bisa merasakan bahwa apa yang dikeluh kesahkan, apa yang diharapkan benar-benar terwujud. Peran Maria dalam sejarah keselamatan tidak tanggung-tanggung. Ia bukan hanya sebagai seorang ibu yang hanya melahirkan seorang anak, atau seperti ibu-ibu yang biasanya, atau seperti perempuan-perempuan yang biasanya, tetapi dia adalah Bunda Kristus. Melalui Bunda Maria, semua umat beriman selalu patuh kepadanya, selalu menghormati dia. Bunda Maria benar-benar sosok yang istimewa bagi gereja dan bagi umat beriman. Ia bahkan menjadi contoh dan teladan bagi perempuan, dan apa yang saya katakan tadi sebagai contoh bagi ibu-ibu. Maria telah menjadi bagian dari sejarah keselamatan umat beriman di dunia. Allah memilih Maria sebab Allah tahu bahwa Maria adalah sosok yang pantas untuk menjadi bagian dalam tata sejarah keselamatan umat manusia. Sebagai pertanyaan, mengapa Maria mau menerima tantangan? Apa yang dikehendaki oleh malaikat Gabriel? Apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel? Padahal ia menyadari bahwa ia belum bersuami, dan bagaimana ia bisa memiliki seorang anak? Itu kan menjadi pertanyaan bagi kita. Tentu ada banyak pertanyaan yang dirasakan oleh Bunda Maria pada saat itu. Namun dengan keyakinannya dan kepercayaan sang Bunda kita yang luar biasa itu, ia akhirnya mau menerima apa yang dikatakan, apa yang dikehendaki Allah kepadanya. Sebab ia tahu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah adalah sumber kekuatan bagi semua perjalanan hidupnya. Semua yang berkaitan dengan Allah ia selalu yakin dan percaya. Sikap ini menunjukkan bahwa Bunda Maria sangat rendah hati. Kerendahan hatinya sangat luar biasa yang tidak dikalahkan oleh siapapun. Pernyataan dirinya kepada Allah sangat luar biasa. Melalui sosok Bunda Maria, semua manusia sebenarnya bisa ditiru atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, manusia sepertinya tidak mau mengikuti teladan Maria. Manusia lebih mementingkan pribadinya sendiri dibandingkan penyerahan diri secara total kepada Allah. Hal-hal duniawilah yang menjadi hambatan bagi manusia untuk percaya secara total kepada Allah. Hal-hal duniawilah, saya ulangi, hal-hal duniawilah yang menjadi hambatan untuk menjadi manusia percaya kepada Allah, yang bisa dikatakan sebagai or maybe with the view that God a guarantee of my happiness. Nah, pengalaman saya yang sangat mengesan dalam kehidupan saya selama ini tentang Bunda Maria adalah ketika pada waktu itu saya berangkat dari Flores ke Surabaya. Itu saya naik pesawat. Pada waktu itu saya sangat takut. Ketika berada di atas awan, saya mulai mengeluarkan rosario. Nah, itu saya tidak malu dengan orang-orang yang di sekitar saya. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka pikirkan tentang saya tidak merasakan. Saya hanya memikirkan bagaimana saya bisa selamat, bagaimana pesawat ini bisa selamat dari kecelakaan atau apapun yang terjadi pada pesawat itu. Dan saya sangat yakin
bahwa dengan rosario Bunda Maria pasti selalu menolong saya. Namun saya pada peristiwa yang ketiga, melalui dua peristiwa yang sudah saya lalui, pada peristiwa yang ketiga saya merasakan sedikit nyaman, sedikit enjoy, karena pada waktu itu ketika saya merasa takut, saya melihat ada seorang cewek di depan saya, berdiri di depan saya. Dia bukan cewek biasa, seorang cewek pramugari. Dia, ketika saya lihat, semakin saya merasakan bahwa dia cantik. Betapa indahnya ciptaan Tuhan, betapa aduhainya tubuhnya. Itu yang saya katakan dalam hati. Namun itu semua saya renungkan bahwa melalui peristiwa itu saya akhirnya bisa menemukan bahwa Bunda Maria selalu menolong saya melalui orang-orang yang di sekitar saya. Mereka selalu meyakinkan saya bahwa Bunda Maria lah yang selalu bersama saya. Dan setelah saya turun dari pesawat, saya akhirnya mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Bunda lah yang selalu menolong saya pada waktu kapanpun dan dimanapun dan bagaimanapun. Nah, saya mau mengajak semua teman-teman, saya mau mengajak semua saudara-saudara bahwa yakinlah terhadap Bunda Maria. Dia pasti akan selalu menolong kita, dia pasti akan selalu membantu kita, baik dalam kesusahan maupun dalam penderitaan yang telah kita alami. Teman-teman, kalau ada kesusahan mungkin bisa berdoa, rosario, meminta bantuan kepada Bunda Maria agar bisa menolong teman-teman dalam kesusahan itu. Sekian dari saya pada kesempatan ini. Saya minta maaf jika ada kata atau kalimat yang salah pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Selamat malam, Sugeng Dalu.